wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan thayyiban mubarakan fih, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kita di Sabtu pagi ini memang biasanya kajian tauhid, dan seperti di hari yang lain, ya Senin, Rabu, karena ada kendala masalah tim kreatif, ya ini dampak dari sekolah masuk 100%. Akhirnya tim kreatif yang biasa membantunya, mereka akhirnya sibuk mengantarkan anak dan menjemput anak, yang akhirnya kitalah yang mengalah, yaitu masalahnya. Jadi belum ada yang menangani sebagai tim kreatifnya. Alhamdulillah, Allah berikan kemudahan bagi kita semua untuk melakukan kajian ini dan melanjutkan kajian kita pada bahasan tentang nawaqidul Islam. Kita sampai pada bahasan nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman kita, sampai pada pembatal yang ke-8. Ya. Pembatal yang ke-8, di sini ada 10 pembatal Islam. Masih ada 3 lagi yang tersisa dari pembatal Islam ini. Pembatal yang ke-8, penulis rahimahullahu ta'ala mengatakan mudhaharatul musyrikin wa muawanatuhum alal muslimin. Pembatal Islam yang ke-8 adalah menolong orang-orang kafir dalam memerangi orang Islam. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala pada surat Al-Maidah ayat 51. Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Siapa yang menolong mereka, mencintai mereka dari kalangan umat Islam, maka kalian termasuk bagian dari mereka. Wa may yatawallahum minkum fa innahum minhum. Sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayah kaum yang berbuat kezaliman. Jadi bahasan ini berkaitan dengan sekelompok umat Islam yang membantu orang-orang kafir. Sekelompok umat Islam yang membantu orang-orang kafir dalam hal memerangi orang Islam. Ya, dalam hal memerangi umat Islam. Tentu menolong orang kafir dibangun di atas prinsip loyalitas mereka dengan orang kafir ini. Dibangun di atas prinsip kecintaan mereka terhadap orang-orang kafir. Karena mereka yaitu orang Islam ini mencintai orang-orang kafir, loyal dengan mereka, akhirnya orang-orang Islam ini memberikan bantuan dan pertolongan kepada orang kafir untuk memerangi orang Islam. Lalu apa yang dimaksud dengan memerangi umat Islam di sini? Di sini bisa dimaknai memerangi umat Islam ini ada 2. Bisa berperang secara fisik, yaitu pertempuran fisik, menyiapkan persenjataan, menyiapkan strategi, dan menyiapkan berbagai macam hal yang berkaitan dengan memerangi secara fisik orang Islam. Dan bisa bermakna memerangi umat Islam yang bersifat peperangan yang non-fisik. Dan ini yang banyak terjadi di era sekarang. Memerangi umat Islam yang bentuknya bukan fisik. Seperti apa? Peperangan yang berkaitan dengan pemikiran. Ya, peperangan yang berkaitan dengan pemikiran, yaitu membantu orang-orang kafir dalam menyebarluaskan pemikiran-pemikiran kekufuran mereka.
membantu orang kafir dalam menyebarluaskan pemikiran-pemikiran mereka yang berkaitan dengan merusak Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti banyak terjadi pada mereka-mereka yang berkaitan dengan masalah liberalisasi. Mereka adalah orang-orang yang mencintai orang kafir, loyal dengan orang kafir, mempelajari ilmu mereka untuk merusak Islam, lalu setelah itu membantu orang-orang kafir dalam menyebarluaskan pemikiran liberalisasi mereka dengan tujuan merusak syariat Islam, dengan tujuan merusak Al-Quran, merusak hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mempelajari ilmu-ilmu filsafat, lalu mereka ikut serta dalam menyebarluaskan pemikiran-pemikiran orang kafir dalam kaitan merusak Al-Quran dan merusak hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bentuk menolong orang kafir dalam memerangi umat Islam, yaitu peperangan yang berkaitan dengan pemikiran. Ada lagi zaman now sekarang memerangi umat Islam dalam bentuk peperangan moral. Ya, menyiapkan tenaga-tenaga IT, menyiapkan media-media massa, tim-tim cyber, ya, untuk merusak moral umat Islam. Lalu muncul sekelompok masyarakat Muslim yang membantu mereka karena loyalitas mereka, kecintaan mereka dengan orang-orang kafir, lalu mereka terlibat dalam tim cybernya, tim buzzernya, membantu mereka dengan terang-terangan untuk merusak akhlak umat Islam. Nah, ini pembatal yang seperti ini dengan jelas dikatakan siapapun yang membantu orang Islam, siapapun yang membantu orang kafir dalam memerangi umat Islam, merusak umat Islam, maka dia telah keluar dari Islam. Kenapa? Karena dibangun di atas kecintaan, karena dibangun di atas loyalitas. Ayatnya jelas, yaitu pada surat Al-Ma'idah ayat 51. Dalilnya sangat jelas sekali. Ayat ini dimulai dengan firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya, tulquna ilaihim bil mawaddah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sebagai penolong-penolong kalian. Kalian saling mencintai di antara mereka, saling menyukai di antara mereka, ada loyalitas dengan mereka. Untuk itu Allah mengatakan, wa may yatawallahum minkum, jadi siapa yang loyal di antara kalian, yaitu orang Islam, menunjukkan loyalitasnya kepada orang kafir dengan cara memberikan pertolongan, mencintai mereka. Ya. Sebagian umat Islam atau ada umat Islam yang menunjukkan loyalitasnya dengan cara mencintai mereka, memberikan pertolongan kepada mereka, maka fa innahu minhum, maka orang Islam yang melakukan ini, maka dia termasuk bagian dari orang-orang Yahudi dan Nasrani itu. Ini merupakan dalil yang sangat jelas dan jelas sekali bahwa siapapun yang melakukan munasarah, mudhaharah, ya, yang melakukan pertolongan kepada orang-orang kafir, loyal dengan mereka, maka akibatnya taruhannya adalah dia murtad, keluar dari Islam. Karena ayat ini cukup jelas, fa innahu minhum. Maka siapa yang melakukan itu, maka termasuk bagian dari orang Yahudi, orang Nasrani itu. Lalu Allah mengatakan, innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim.
Fasammahum zalimin. Allah menyebut mereka sebagai orang-orang yang zalim. Ya, Allah menyebut mereka sebagai orang-orang yang zalim. Jadi perhatikan ini jamaah, pentingnya identitas sebagai seorang muslim. Ya, identitas sebagai orang muslim itu tetap harus dikedepankan. Ya, dan ini harus bagian dari diri kita yang kita banggakan. Ya, seperti ayat yang kita senantiasa baca sebagai doa iftitah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Lihatlah, katakan sesungguhnya salatku, sembelihanku, ibadahku, hidupku, matiku, semuanya karena Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu, tidak ada syirik kemusyrikan baginya sama sekali. Dan inilah yang Allah perintahkan kepadaku, dan inilah yang menjadikan aku sebagai orang-orang Islam. Lihatlah ke ayat ini, sangat jelas. Menjadikan diriku sebagai orang Islam yang tunduk, patuh, taat hanya kepada Allah. Kemudian prinsip Islam pun jelas. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah, wahai orang-orang kafir. Katakanlah, wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan ibadah seperti yang kalian ibadahi. Kenapa? Karena ibadah kalian itu adalah ibadah syirik. Sedangkan ibadahku adalah ibadah tauhid. Sehingga aku tidak akan ibadah dengan prinsip kalian, yaitu kemusyrikan. Ya, seperti yang kalian lakukan. Wala ana abidum ma'abattum. Dan aku pun tidak akan melakukan ibadah dengan tata cara kalian, sebagaimana kalian melakukannya. Prinsip kalian syirik, tata cara kalian itu hawa nafsu, sedangkan kita umat Islam adalah ibadah kita tauhid hanya kepada Allah, tata caranya berdasarkan wahyu dan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kesimpulannya lakum dinukum waliyadin. Itulah agama kalian dan inilah syariat saya. Jadi ada kebanggaan menjadi Islam dan inilah identitas kita sebagai Muslim yang harus kita junjung tinggi sampai kematian kelak. Tidak ada campur baur dengan mereka, ya, tidak ada campur baur dengan mereka sama sekali, apalagi sampai mencintai mereka, mencintai kekufuran mereka, loyal dengan kekufuran mereka, sampai pada tingkatan membantu mereka dalam menghancurkan dan memerangi Islam. Maka orang Islam, kalau ada orang Islam yang membantu orang kafir dalam memerangi orang Islam, dalam menghancurkan orang Islam, dalam menghancurkan Al-Quran, dalam menghancurkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka orang Islam yang seperti ini dia telah keluar murtad dari keislamannya. Dengan jelasnya Rasulullah SAW mengatakan, dengan jelasnya Allah mengatakan fa innahu minhum. Maka siapapun yang melakukan ini, maka termasuk bagian dari mereka. Jadi berhati-hatilah kita dalam hal belajar Islam dari tangan siapa. Ya, banyak orang sekarang mau belajar Islam atau studi Islam, tapi di tempat orang kafir. Ya, berarti dia telah mempelajari kekufuran mereka, mempelajari dan mendalami apa yang sudah mereka tetapkan dalam program menghancurkan Al-Quran dan menghancurkan hadis Rasulullah SAW, lalu ada dari kalangan umat Islam yang mempelajarinya. Setelah lulus dari kampus-kampus kafir itu, mereka kembali ke masyarakat dengan titel S2, S3-nya untuk menghancurkan Islam seperti yang dia pelajari dari kampus-kampus kafir itu. Wal'iyadzubillah. Ya, inilah yang harus kita
perhatikan, benar kata para ulama salaf terdahulu, inna hadzal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama kita, Islam kita. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Oleh karena itu, lihatlah dengan siapa kita ini belajar. Kita ini mengambil agama kita. Jangan sampai maksud hati belajar Islam, tapi ternyata kita menghancurkan Islam dan memerangi Islam dengan berkolaborasi dengan orang-orang kafir ini. Wal'iyadu billah. Nah, inilah pembatal Islam yang pembatal Islam yang ke-8. Oke, biar ada diskusi. Sebelum kita lanjutkan ke yang ke-9, pembatal yang ke-9, barangkali berkaitan dengan masalah ini, ada yang mau ditanyakan, silakan. Sepertinya belum ada, Ustadz. Atau Belum mau ada? Iya. Oh, oke. Kalau belum ada, saya lanjutkan ke yang ke-9. Yang ke-9, penulis rahimahullahu ta'ala mengatakan, pembatal Islam yang ke-9. Ini yang banyak terjadi di masyarakat. Man i'taqada anna ba'dhan nas yas'uhul khuruj an syari'ati Muhammadin SAW kama wasi'al Khidr al-khuruj an syari'ati Musa alaihi salatu wassalam fahuwa kafir. Siapa yang meyakini bahwa ada sebagian manusia yang boleh untuk keluar dari syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Nabi Khidir itu keluar dari syariat Musa, maka siapapun yang meyakini akan hal ini, maka dia telah kafir murtad. Jadi bahasan ini berkaitan dengan sebuah keyakinan di masyarakat atau di sebagian masyarakat bahwa ada umat Islam yang boleh keluar dari syariat Rasulullah SAW. Ada sebagian kecil dari umat Islam yang boleh keluar dari syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Dia sudah tidak terkena lagi namanya kewajiban sholat. Sudah tidak terkena lagi namanya kewajiban sholat Jumat. Dia sudah tidak terkena lagi yang namanya syariat zakat, puasa, haji, sudah tidak ada. Bahkan perbuatan-perbuatan yang haram itu sudah tidak berlaku lagi bagi dia. Sampai-sampai mereka mengatakan dia itu kalau sholat, sholatnya di Mekah. Nggak di sini lagi sholatnya. Ya, ini memang kalian melihatnya nggak sholat. Sebetulnya dia punya cara sholat sendiri. Kalian melihat dia minum minuman keras, khamar. Tapi sebetulnya yang dia minum bagi dia itu bukan khamar. Itu masuk ke tenggorokannya jadi air putih. Jadi bagi dia, itu semua sudah nggak berlaku hukum itu. Bagi orang lain, orang awam, orang Islam pada umumnya, menutup aurat itu wajib. Tapi bagi dia nggak apa-apa. Karena bagi dia itu sudah nggak berlaku lagi. Dan beragam keyakinan-keyakinan mereka yang intinya adalah keyakinan mereka bahwa segelintir orang ini sudah tidak berlaku lagi bagi dia yang namanya kewajiban dan larangan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini keyakinan yang ada. Ya. Apa dasarnya? Mereka mengatakan seperti layaknya Nabi Khidir yang keluar dari syariatnya Nabi Musa. Ini seperti Nabi Khidir yang keluar dari syariatnya Nabi Musa. Nah,
Kita akan jelaskan 2 poin ini. Munculnya sekelompok masyarakat yang mengatakan bahwa hukum syariat Rasulullah SAW nggak berlaku bagi dia. Ya, nggak ada lagi kewajiban, nggak ada lagi larangan, nggak ada lagi perintah dan larangan bagi dia. Kenapa? Karena dia sudah sampai pada tingkatan wali. Walinya sudah wali kutub, kata orang sufi. Bahkan kalau dia sudah sampai pada tingkatan junun, gila, ya, walaupun mereka tidak menyebutnya sebagai gila, junun itu adalah tingkatan di mana jiwanya itu sudah terikat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau junun dalam bahasa ininya ya kegilaan, ya. Maka dia adalah tingkatan wali yang tinggi, maka dia sudah nggak berlaku lagi hukum-hukum syariat Islam. Nggak usah nanya sama dia tentang sholat, Jumatan, puasa Ramadan, haji, ini haram, nggak usah nanya, karena dia sudah punya level tertinggi. Jadi bagi mereka, orang yang seperti ini, seperti yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Pembeda Antara Wali Allah dengan Wali Setan, dengan mengatakan bahwa orang-orang yang meyakini ini akhirnya mengatakan bahwa secara tidak langsung mengatakan wali mereka yang sudah sampai pada tingkatan ini berarti tingkatannya lebih tinggi dari Nabi dan Rasul. Kenapa? Karena Nabi dan Rasul itu masih punya kewajiban untuk melakukan perintah dan meninggalkan larangan, terikat dengan syariat. Sedangkan orang-orang yang seperti ini, yang mereka sebut sebagai wali tingkat tinggi ini, sudah tidak ada lagi namanya perintah dan larangan. Tentu para jemaah, kalau ada orang yang meyakini akan hal ini, pasti dia akan murtad dan keluar dari Islam. Ya, wal'iyadhu billah. Ya, na'udzubillah. Kenapa? Nah, inilah jawabannya. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi dan Rasul yang terakhir. Tidak ada siapapun yang mengklaim dirinya memiliki sifat-sifat kenabian dan kerasulan. Ya, orang-orang yang seperti ini menganggap dirinya memiliki sifat kenabian dan kerasulan. Artinya apa? Mendapatkan ilham. Walaupun mereka tidak menyebutnya wahyu, tapi mereka adalah ilham yang mendapatkan ikatan atau hubungan khusus antara dia dengan Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini kemurtatan, jelas-jelas kemurtatan. Yang kedua adalah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah kepada semua umat. Siapapun manusia yang terlahir di saat Muhammad bin Abdullah diutus atau setelah Nabi Muhammad wafat, maka syariat Rasulullah SAW itu berlaku buat dia. Tidak ada seorang pun yang boleh keluar dari syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW diutus kepada semua manusia, Arab, non-Arab, semuanya adalah umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tidak diutus hanya kepada orang Arab saja. Rasulullah SAW tidak diutus hanya kepada Makkah, Madinah saja. Tapi Rasulullah SAW diutus kepada semua umat manusia sehingga mereka wajib tunduk patuh taat kepada syariat Rasulullah SAW. Tidak boleh seorang pun keluar dari syariat Rasulullah SAW. Adapun dalil tentang hal ini sangat banyak sekali di dalam Al-Quran. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Dan sungguh kami tidaklah mengutusmu wahai Rasulullah SAW, melainkan memberikan rahmat kepada semua manusia. Berarti Rasulullah SAW diutus kepada semua orang, semua manusia untuk menyebarkan keindahan dan kemuliaan Islam. Di surat Saba ayat 28, Allah juga mengatakan, wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhira.
Tidaklah kami mengutusmu, wahai Rasulullah SAW, melainkan kepada semua manusia sebagai pemberi kabar gembira bagi mereka yang mentaatinya, dan sebagai pemberi kabar buruk bagi mereka yang keluar dari ketaatan dan keluar dari syariatnya. Ini sangatlah jelas. Dan lihatlah ayat ini. Basyiran wa nadhira. Pertama, kafatan linnas. Rasulullah SAW diutus kepada semua manusia. Ya, diutus kepada semua manusia. Ya, terlepas bu'ithu ilal aswadi wal ahmari wal abyadi. Kata Rasulullah SAW, saya diutus kepada yang hitam, diutus kepada yang putih, dan diutus kepada yang merah, yaitu bule. Diutus kepada bu'ithu lil Arab wali ghairi. Saya diutus kepada orang Arab dan kepada selain dari Arab. Ya, bu'ithu ilan nasi amah. Saya diutus kepada semua manusia. Ya, la fadla li arabiyyin ala ajami. Tidak ada keistimewaan antara yang Arab dan yang non-Arab, kata Rasulullah SAW. Kecuali apa? Kecuali ketaatan, kepatuhan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di surat Saba ayat 28 ini Allah mengatakan kafatan linnas, diutus kepada semua manusia. Kemudian basyiran wa nadhira, sebagai pemberi kabar baik bagi mereka yang taat menjalankan syariatnya, nadhira sebagai pemberi kabar buruk bagi mereka yang tidak mau taat, bagi mereka yang keluar dari syariatnya. Inilah Rasulullah SAW dan inilah tugas beliau. Di ayat yang lain Allah mengatakan pada surat Al-A'raf ayat 58, Qul ya ayyuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'an. Katakan, wahai Muhammad, katakan wahai Rasulullah SAW, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah Rasul Allah, sesungguhnya aku adalah utusan Allah ilaikum, kepada kalian semuanya. Jadi dari sini kesimpulannya, siapapun yang tidak mau menerima Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapapun yang tidak mau mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapapun yang merasa bahwa dirinya bisa bebas dari ketentuan dan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa keluar dari syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia telah murtad dan keluar dari Islam. Karena Allah mewajibkan kepada semua manusia untuk mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun dia, Yahudi, Nasrani, orang-orang musyrik, semuanya punya kewajiban untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah SAW. Ketika mereka tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka dikatakan sebagai orang kafir. Nah, atas dasar inilah, siapapun yang meyakini bahwa dia memiliki kemampuan atau tingkatan yang menjadikan dia boleh keluar dari syariat Islam atau sudah keluar dari syariat Rasulullah SAW, tidak ada lagi perintah Rasulullah SAW yang berlaku pada dia. Tidak ada lagi larangan Rasulullah SAW yang berlaku pada dia. Dia berhak untuk melakukan apa yang dia maui. Ya, walaupun orang masyarakat melihatnya ini gila, ya, tapi tetap dia adalah sosok wali yang tinggi. Siapapun yang meyakini hal ini, berarti dia meyakini bahwa dia keluar dari syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti pula dia keluar dari Al-Quran. Berarti dia keluar dari Quran, keluar dari tuntunan Rasulullah SAW, keluar dari Allah dan Rasulnya, maka ini adalah kemurtatan yang nyata. Adapun dalil mereka yang mengatakan bahwa ini seperti Khidir yang keluar dari syariatnya Nabi Musa, sungguh ini adalah kebohongan yang luar biasa, kebohongan yang nyata, kelihatan bohong ya. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam surat Shaf ayat 5, wa id qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni Rasulullah ilaikum.
Ketika Nabi Musa mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, lihat, wahai kaumku, kenapa kalian mencelakai diriku? Kenapa kalian itu mengganggu diriku? Ya. Padahal kalian tahu aku adalah utusan Allah kepada kalian. Berarti Nabi Musa diutus kepada siapa? Nabi Musa diutus oleh Allah kepada orang-orang Israel. Bukan kepada semua orang. Lihat ini. Nabi Musa diutus oleh Allah hanya kepada orang-orang Israel saja. Bukan kepada semua orang. Berarti di sini apa? Berarti di sini Nabi Khidir alaihi salatu wassalam, seperti pendapat yang dikuatkan oleh para ulama bahwa Khidir adalah Nabi. Nabi Khidir alaihi salatu wassalam adalah seseorang yang bukan termasuk umatnya Nabi Musa. Nah, jadi Khidir bukanlah umat Nabi Musa. Artinya Nabi Musa tidak diutus oleh Allah kepada Nabi Khidir. Jadi Nabi Musa tidak diutus kepada Nabi Khidir. Sehingga Nabi Khidir berhak melakukan ibadahnya sendiri. Yaitu ibadah kepada Allah dengan tata caranya sendiri. Ya. Makanya cerita tentang Nabi Khidir yang disebutkan di dalam surat Al-Kahfi itu menunjukkan dengan jelas bahwa Khidir memiliki mukjizat-mukjizat yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi Khidir memiliki syariat sendiri. Nabi Musa tidak diutus kepada Khidir. Makanya melakukannya sendiri. Nah, ini tidak bisa dianalogkan, dikiaskan bahwa mereka yang mereka sebut sebagai wali-wali ini, wali-wali majdub, ya istilah mereka wali-wali majdub, al-jadab. Jadab itu punya ikatan kuat antara dia dengan Allah. Nah, udah mulai menggila terus ceritanya. Berarti nggak berlaku lagi larangan dan perintah. Disamakan dengan Khidir mereka. Berarti dia keluar memang dari syariat Rasulullah SAW. Keluar memang dari syariat Rasulullah SAW. Seakan-akan Rasulullah SAW dengan keyakinan mereka tidak diutus kepada orang ini. Padahal ayat-ayat jelas bahwa Rasulullah SAW diutus kepada semua orang, termasuk dirinya dia. Makanya dia tidak boleh keluar dari syariat Rasulullah SAW. Jadi dua perkara yang berbeda. Ya, dua perkara yang berbeda. Pahami ini. Bahwa Rasulullah SAW diutus kepada masyarakat awam. Rasulullah SAW diutus kepada masyarakat terpelajar. Beliau diutus kepada masyarakat kota, masyarakat desa, pegunungan, orang Arab, non-Arab, kulit putih, kulit hitam, bule, dan semuanya. Mereka adalah umat Rasulullah SAW. Mereka adalah manusia-manusia yang wajib untuk taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mau taat kepada Rasulullah SAW, bahkan meyakini boleh keluar atau memiliki aturan sendiri, maka dia telah murtad. Beda kisahnya dengan Khidir dan Nabi Musa. Nabi Musa tidak diutus kepada Khidir, sehingga Khidir memiliki tuntunan dan syariat yang tersendiri. Nah, inilah para jamaah pembatal Islam yang ke-9 yang banyak diyakini oleh kaum tasawuf bahwa mereka kalau sudah sampai pada tingkatan jadzab majdub, maka dia sudah keluar dari syariatnya, bebas dia. Kasarnya begitu ya, bebas sudah. Kalau ditanya, kok nggak Jumatan? Ya kamu aja yang ngelihat nggak Jumatan. Sebetulnya dia itu Jumatan. Kenapa dia kok nggak sholat? Ya kamu aja matamu ngelihat sholat. Karena dia sudah tingkatan lain. Sholat, zakat, puasa, haji, itu kalangan level rendah. Jadi orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya itu adalah level rendah. Tapi kalau mereka yang sudah level tinggi, dia sudah nggak butuh itu semuanya. Karena dia sudah memiliki tingkatan yang sangat dekat dengan Allah. Makanya disebut majdub, ya, kegilaan di mata orang.
Na'udzubillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau mereka benar, pasti Rasulullah SAW pasti sahabat yang lebih utama. Tapi karena ini adalah pikiran-pikiran syaitan, tidaklah mereka mengatakan itu, melainkan itu adalah bisikan syaitan. Jadi kalau mereka mengatakan ini wali Allah, sebetulnya itu adalah wali-wali setan, jemaah. Ini adalah wali-wali syaitan. Mereka meyakini ini semedi sebulan, 2 bulan, lalu dia nggak sholat, nggak apa. Ya, ada walinya dia bisa tidur 3 tahun, tidur 2 tahun, tidur setahun, lalu dia bangun-bangun langsung wiritan dan sebagainya. Kemudian dia meyakini bahwa wali mereka itu bisa duduk bersantai, ketemu Rasulullah SAW sore-sore, atau dia lagi berjalan, kemudian ketemu sama Rasulullah SAW di jalanan, atau dia lagi tidur, kemudian tiba-tiba ngelihat surga, ngelihat neraka. Ini semua adalah setan-setan semua yang merusak akidahnya dia. Ini bukan wali Allah, tapi ini wali setan. Kalau ada orang yang meyakininya, maka dia murtad, keluar dari Islam. Berhati-hatilah kita para jamaah dengan ini semua. Makanya pentingnya apa? Pentingnya kita ini belajar, ya. Belajar, jangan ikut-ikutan. Yang terakhir, pembatal yang terakhir adalah penulis mengatakan al-i'radu an dinillahi ta'ala la yata'allamuhu wa la ya'mal bihi. Yang terakhir adalah mereka yang berpaling dari agama Allah, berpaling dari Quran, hadis, sudah benar-benar dibuang, jemaah. Jadi yang terakhir, pembatal Islam terakhir, seseorang yang berpaling dari Islam. Benar-benar dia berpaling jauh, tidak mau mempelajarinya dan tidak mau mengamalkannya. Ini jelas-jelas sudah kafir. Sudah. Ada orang yang tidak mau mempelajari, tidak mau mengamalkan karena malas. Ya, karena malas. Tentu ini tidak kafir. Tetapi dia orang yang munafik, orang yang nifak, dia pelaku dosa besar, terancam dengan neraka juga, tapi tidak dihukumi sebagai orang kafir. Tapi yang dimaksud di sini adalah benar-benar berpaling, nggak mau sama sekali. Belajarnya nggak mau, apalagi mengamalkannya dia benar-benar nggak mau. Maka dia dikatakan sebagai orang yang murtad, walaupun dia mengaku dirinya Islam. A'udzubillah. Apa dalilnya? Dalilnya jelas, yaitu surat Thaha ayat 124. Waman a'rada an dzikri. Siapa yang berpaling dari Al-Quran. Dzikri, zikir ini Al-Quran. Penjelasan dari sahabat Abdullah bin Abbas. Siapa yang berpaling dari Al-Quran, dari syariat Rasulullah SAW, dari wahyu Allah, fa inna lahu ma'isyatan dzanka, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Nggak mau belajar, nggak mau mengamalkan, sengaja dia memang berpaling. Walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Orang-orang kafir itu berpaling dari kabar buruk yang disampaikan kepada mereka. Tuh. Mereka yang berpaling dari Al-Quran, dari Rasulullah SAW disebut sebagai orang kafir di surat Al-Ahqaf ayat 3. Kemudian dalam surat Sajdah ayat 22 Allah mengatakan, "Waman adlam mimman dzukkira bi ayati rabbih tsumma a'rada anha." Adakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang dibacakan ayat-ayat Allah lalu dia berpaling dari ayat-ayat itu? Tidak ada yang lebih zalim dari mereka. Inna minal mujrimina muntaqimun. Kami pasti akan mengazab orang-orang yang mujrim, yaitu orang-orang kafir ini. Ya, wal'iyadzubillah. Jadi berpaling dari ayat-ayat Al-Quran. Kemudian penulis mengatakan, wala farqa fi jami'i hadhihi nawaqid. Kemudian beliau menyimpulkan 10 pembatal. Nah, berarti 10 pembatal ini apa jamaah? Kita refresh ulang ya.
Yang pertama, pembatal Islam yang pertama adalah syirik, berbuat syirik. Pembatal Islam yang kedua adalah menjadikan perantara antara dia dengan Allah. Yang ketiga, tidak mengkafirkan orang-orang kafir atau meragukan kekafiran mereka. Yang keempat, seseorang yang meyakini bahwa selain dari syariat Rasulullah SAW itu lebih baik. Jadi ada yang lebih baik dari syariat Rasulullah SAW. Ada yang lebih sempurna dari petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini murtad. Yang kelima, siapa yang membenci apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun dia mengerjakan. Yang keenam, merendahkan, menghina syariat Rasulullah SAW, menghina pahala, menghina dosa. Yang ketujuh, sihir dengan berbagai macam bentuknya. Yang kedelapan, menolong orang-orang kafir dalam memerangi umat Islam. Yang kesembilan, meyakini bahwa ada sebagian umat Islam yang boleh keluar dari syariat Rasulullah SAW seperti layaknya Khidir, kata mereka. Yang kesepuluh, berpaling dari syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu penulis mengatakan, la farqa fi jami'i hadhihi nawaqid, pada 10 pembatal ini tidak ada bedanya antara mereka yang melakukannya secara bercanda, sungguh-sungguh, atau karena takut. Jadi mereka melakukannya karena bercanda aja. Seperti merendahkan syariat Islam, ya, ngeledek syariat Islam dalam konteks bercanda. Maka dia tetap dikatakan murtad. Apalagi dia sungguh-sungguh. Atau karena takut. Ya, tidak. Wa kulluha, semua itu adalah perkara yang sangat berbahaya. Dan perkara yang paling banyak terjadi di kalangan umat Islam. Untuk itu mereka harus berhati-hati terhadap 10 pembatal ini pada dirinya. Kita berlindung kepada Allah dari sebab-sebab yang menjadikan Allah itu murka, dari sebab-sebab turunnya azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah penutup para jamaah sekalian pada bahasan tentang nawaqidul Islam. Jadi pembatal keislaman. Jadi hati-hatilah kita pada diri kita semua, bercanda jangan pada perkara-perkara yang seperti ini akan berbahaya, menjadikan kekufuran itu bisa ada pada dirinya, imannya bisa lepas, imannya bisa keluar, dan dia bisa keluar dari keislamannya. Waliyahudzubillah. Nah, ini yang bisa saya sampaikan, dan dengan demikian kajian kita berkaitan dengan nawaqidul Islam ini sudah selesai. Semoga kita bisa mengambil ilmu yang bermanfaat buat kita semua.